dari definisi ideologi sebagai Pancasila ya, yang dijadikan ideologi bangsa Indonesia ya. Bagi bangsa Indonesia, ideologi yang paling cocok adalah ideologi Pancasila. Mengapa? Karena dari awal sudah diceritakan bagaimana Pancasila ini digali, dibahas, dan dirumuskan ya. Yang menggali, yang membahas, dan yang merumuskan adalah para pendiri bangsa kita yang disebut sebagai founding father ya, bapak-bapak bangsa kita yang tergabung di dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan ya, yang memang waktu itu didirikan oleh pemerintah Jepang yang berjanji memang pada awal dia masuk berjanji untuk memerdekakan bangsa Indonesia di kemudian hari ya. Tapi karena pada waktu itu kata Jepang kita sedang menghadapi bangsa penjajah dari barat, maka mereka meminta bangsa Indonesia ikut serta dulu berupaya memerangi penjajah barat. Kita pada waktu itu yang menerima karena kita dijajah oleh pemerintah Belanda. Sehingga kita pada waktu itu bahu-membahu walaupun ujung-ujungnya merasa tertipu ya. Kita disuruh kerja keras, disuruh kerja paksa. Ya, kita terpaksa bekerja ujung-ujungnya. Harta kita diambil oleh pemerintah Jepang untuk membiayai perang. Hasil perkebunan juga diambil oleh pemerintah Jepang untuk biaya perang katanya. Sehingga kita pada masa Jepang terasa lebih sengsara dibandingkan pemerintah Belanda, penjajah Belanda. Nah, tapi karena Jepang itu sudah berjanji dan dia merasa bahwa kekuatannya itu sudah melemah, ada kemungkinan dia akan kalah dalam perang, maka dia membentuk satu badan penyelidik upaya kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, di badan itulah para pendiri bangsa ini memikirkan untuk Indonesia ke depan. Ke depan itu bukan untuk masa mereka saja, tapi untuk masa kemerdekaan yang hidup pada zaman anak cucu mereka. Kalau kita mungkin sudah termasuk cicit mereka mungkin. Kalau dianggap kalau dianggap masa generasi itu dianggap 20 tahunan, kita ini sudah generasi keempat. Karena Indonesia ini sudah merdeka tahun 45, sekarang sudah tahun 22, sudah 77 tahun ya. Jadi kalau dianggap 20 tahun berikutnya muncul generasi pertama sesudah merdeka, 20 tahun berikutnya muncul generasi kedua sesudah merdeka, kita sudah generasi keempat, bahkan mungkin sudah mulai generasi kelima. Sudah kalau generasi pertama anaknya gitu. Mereka yang memerdekakan, yang menikmati kemerdekaan ikut juga anaknya. Tapi anaknya kemudian besar dan dewasa, punya cucunya, kemudian punya cicitnya, kita jadi generasi keberapa. Mereka memikirkan di era merdeka itu yang mulai dari masa dia sampai Indonesia tetap ada. Cita-cita mereka Indonesia ini abadi ya, selalu ada. Mereka memikirkan apa yang diperlukan, apa yang dicita-citakan sebagai bangsa yang merdeka. Maka mereka menyusun suatu rumusan yang kita katakan juga sebagai ideologi, sebagai cita-cita, sebagai gagasan mereka untuk Indonesia merdeka adalah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita sebagai anak cucu mereka tidak ada pilihan lain. Itulah gagasan mereka sebagai anak cucu mereka, sebagai bangsa Indonesia. Gagasan mereka, cita-cita mereka adalah cita-cita kita. Ideologi itu adalah gagasan, kumpulan gagasan. Artinya
Ideologi mereka adalah ideologi kita. Jadi tidak ada pilihan lain kita sebagai anak bangsa Indonesia. Ideologi kita adalah Pancasila. Kalau Anda memilih ideologi lain, maka otomatis Anda bukan bangsa Indonesia. Karena yang bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sesuai dengan mereka mendirikan bangsa ini. Kalau Anda anak cicit mereka tidak sama ideologinya, ya sama saja dengan Anda bukan bangsa Indonesia. Jadi bagi bangsa Indonesia, ideologinya tidak ada pilihan lain, adalah ideologi Pancasila. Jadi sebagai ideologi kita, maka kita tadi ada pertanyaan, sudah seberapa jauhkah bangsa Indonesia saat ini berpegang teguh, bercita-cita, memasang cita-citanya, memasang ideologinya, menggapai cita-citanya, mewujudkan cita-citanya seberapa besar, ya. Memang ada yang dikatakan oleh kelompok presenter ini, bangsa Indonesia saat ini ya memang kalau dikatakan belum tercapai, belum mewujudkan, itu tidak terlalu salah dan tidak terlalu benar. Karena apa? Karena sebagai bangsa Indonesia yang jumlahnya 280-an juta ini, sudah ada yang mewujudkan, sudah ada yang berusaha, ya, sudah sekuat tenaga mereka. Walaupun ada juga yang benar-benar menciderai tujuan, menciderai perjuangan, menciderai ideologi itu sendiri. Ya. Dia bangsa Indonesia, tapi tidak sesuai pikiran, tindakan, perilaku mereka kalau kita ukur standarnya dengan ideologi Pancasila. Kalau kita lihat bangsa Indonesia yang ideologinya Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya. Artinya orang Indonesia, bangsa Indonesia ini bertuhan, punya Tuhan. Kalau punya Tuhan itu berarti dia mengikuti perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, ya. Semua yang diperintahkan Tuhan diikutin, semua larangannya dijauhi. Itu kalau dia itu bertuhan. Kalau dia tidak bertuhan atau sedang tidak ingat dengan Tuhannya, maka yang dilarang Tuhannya dikerjakannya, yang disuruh tidak dikerjakan. Dia melanggar aturan Tuhannya. Karena apa? Karena pada saat dia melakukan pelanggaran itu, Bapak katakan dia tidak Pancasilais. Dia tidak bertuhan. Kalau dia ingat Tuhannya, dia patuh pada Tuhannya, percaya pada Tuhannya, takut dan taat pada Tuhannya, maka semua perintah dari Tuhannya itu diikutin. Jangan maling, jangan korupsi, jangan berbuat tidak baik, ya. Jangan berbuat maksiat, jangan menganiaya orang lain. Perbuatan-perbuatan yang jelek itu pasti dilarang oleh Tuhan. Aturan agama kalau orang Islam, agama Islam. Apa yang diperintahkan oleh agama Islam sebagai orang yang beragama Islam mestinya semuanya, ya, semuanya diikutin perintahnya. Kalau ada aturan, semua larangan dijauhi. Itu kalau kita mengaku orang Islam. Bukan sekedar ditanya, kau Islam enggak? Iya aku Islam. Kau sholat tak? Misalnya saja. Sholat lagi tak benar, ya. Sholat wajib bolong-bolong. Sholat subuh ketinggalan terus. Atau tidak sholat subuh. Misalnya ngaku orang Islam. Itu belum Pancasilais, ya. Jadi kalau Anda orang Islam, kalau perintah Tuhannya sholat 5 waktu wajib, maka tidak ada pilihan bagi Anda. Sholat 5 waktu. Di mana saja, kapan saja, sedang dalam kondisi apa saja, sholat wajib. Halo. Jangan dulu bicara. Jadi
apapun yang dilakukan, apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya wajib diikutin. Kalau Anda benar-benar mengatakan berketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan yang Maha Esa lagi itu berarti Tuhan Anda cuma satu. Tidak ada Tuhan lain. Dengan kata lain, yang Anda ikuti aturan Tuhan yang satu itu. Jangan Anda punya dua Tuhan, ya, berarti Anda tidak mengikuti aturan Tuhan yang satu itu. Mestinya Tuhan yang satu itu, yang Maha Esa itu Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Yang maha-maha itulah yang satu. Yang tidak maha, kurang maha, itu Tuhan-Tuhan. Kalau Anda katakan Tuhan, itu Tuhan kedua, Tuhan ketiga, yang mestinya tidak boleh ada pada orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau misalnya Anda misalnya takut pada orang, ya, berarti dibandingkan takut dengan Tuhan, misalnya, berarti Anda punya dua Tuhan. Satu Tuhan yang kita sebut Tuhan yang Maha Esa itu, satu Tuhan yang orang tadi, karena Anda merasa takut dengan dia. Mestinya Anda tidak boleh takut dengan orang selama orang itu mengikuti aturan Tuhan yang satu tadi. Kalau orang itu memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan yang Maha Esa, Anda berhak menolaknya, mestinya begitu. Kalau sesuai, Anda mengikuti karena yang diperintahkannya itu sesuai dengan aturan agama. Jadi kalau misalnya kata aturan agama, berbaktilah pada kedua orang tuamu, misalnya, ya, maka Anda berbakti kepada orang tuamu, nurut pada orang tuamu, itu karena Anda patuh pada perintah Tuhan, ya. Bukan takut dengan kaget orang tuanya tidak ngenjuk duit, ya, kaget orang tuanya tidak sayang, kaget orang tuanya ujung-ujungnya tidak ngenjuk waris, misalnya, ya. Bukan, Anda patuh, taat, berbakti pada orang tua karena Anda tahu itu perintah Tuhan Anda, Tuhan yang Maha Esa. Jadi Anda berbakti pada orang tua, berbuat baik, berkata sopan kepada orang tua, ya, menurut pada orang tua karena Anda tahu itu perintah Tuhan Anda yang Maha Esa. Jadi mestinya kita orang Indonesia yang beragama apapun juga mestinya jadilah seorang manusia yang bertuhan yang Maha Esa, patuh, penuh, kafah dalam mengikuti perintah Tuhannya, ya. Orang Islam mestinya orang Islam yang kafah, jangan setengah-setengah, ya. Orang Kristen juga mestinya orang Kristen yang sempurna, jangan cuma yang enaknya saja yang diambil, ya. Aturan agama Anda pelajarilah dengan baik, pelajarilah dengan baik. Kalau Anda merasa ada kitab sucinya, kuasailah kitab suci Anda, pelajarilah dengan baik, ikutin, jadilah Anda sebagai orang yang kalau dikatakan orang itu kitab yang berjalan, ya. Orang Islam dianggap sebagai disebut orang Al-Quran yang berjalan. Kalau orang Kristen misalnya kitab sucinya Injil yang berjalan. Kalau Anda orang Hindu misalnya Weda, ya, misalnya, mungkin begitu, ya. Ada tak orang Hindu di sini? Kalau ada, ya. Pokoknya ajaran agama Anda laksanakan sepenuhnya. Kalau itu Anda seorang Indonesia yang benar, seorang Pancasilais, ya. Itu sementara yang bisa Bapak tambahkan untuk menggenapkan, menyempurnakan apa yang disampaikan oleh yang memberi jawaban tadi. Silakan mengenai Persatuan Indonesia yang ada di sila ketiga dalam Pancasila itu menjadi ideologi kita sebagai bangsa Indonesia, karena persatuan itu harus terus-menerus dirawat, harus terus-menerus dijaga, harus terus-menerus diupayakan. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus punya cita-cita
untuk selalu dalam hati kita untuk menjaga mewujudkan persatuan tersebut. Kalau dari awal sudah jelas, sudah diawali. Kami, bangsa Indonesia, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Itu nilai persatuan yang pertama. 2, kami bangsa Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kami bangsa Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia, tanah air, bahasa, dan bangsa. Kita sudah mencanangkan persatuan itu dari awal. Karena itulah, maka dalam setiap perjuangan kita bersatu. Dalam upaya memerdekakan Indonesia, dalam merencanakan Indonesia ke depan, dalam mewujudkan menyusun ideologi Pancasila itu, pada waktu itu para pendiri bangsa kita bersatu. Karena di dalam halo nanti boleh Anda tambahkan. Karena di dalam badan penyelidik usaha itu berkumpul orang Indonesia yang berasal dari bermacam suku. Dari suku Aceh sampai suku Papua. Kalau dianggap itu suku asli Indonesia. Tapi bukan hanya orang suku asli Indonesia saja. Orang Arab ada. Orang Cina ada. Ya. Jadi orang yang dikatakan orang pendatang pun, bangsa pendatang, suku pendatang pun bersatu di situ. Jadi di dalam badan itu berkumpul orang-orang dari berbagai ras, suku, agama, itu bergabung. Orang Islam ada, orang Kristen ada, orang Hindu ada. Mereka mewujudkan Indonesia itu dengan bersatu. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia yang merdeka mestinya harus merawat persatuan itu. Bagaimana merawatnya? Merawat persatuan itu harus berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau itu terwujud, kalau dirawat dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka persatuan itu akan kuat, akan kokoh. Tidak bisa kita melakukan, mari kita bersatu, bersatulah kita, jangan bercerai-berai. Tapi orang yang kita ajak bersatu itu merasa diperlakukan tidak manusiawi, merasa diperlakukan tidak adil, merasa diperlakukan tidak beradab. Mana mungkin persatuan itu akan terwujud. Ya. Tidak usah bangsa yang besar seperti ini, yang 280-an juta ini. Anda punya, siapa nama kamu nak? Amira. Amira punya pacar misalnya, ya tak? Tidak akan awet, ya. Pacaran itu baru pacaran. Kalau Amira merasa dizolimi oleh pacar, dizolimi, maksud dizolimi misalnya, ya tak? Pernah dibohongi misalnya, ya tak? Sakit hati, ya tak? Apalagi perbuatan-perbuatan yang jauh lebih tidak manusiawi, ya. Atau misalnya kita kan pasti punya saudara, adik-beradik lah istilahnya ketua Palembang nih. Ada yang bersaudara 5 orang, ada yang bersaudara 7 orang. Kalau orang tua kita, ya, memperlakukan tidak adil, kita dengan adik kita, dengan kakak kita itu ada rasa enggan untuk bersatu, walaupun dipaksa oleh orang tuanya. Ya. Disuruh ke sana, ada yang males-malesan. Disuruh ngumpul, males-malesan. Karena merasa diperlakukan tidak adil oleh orang tua kita yang mestinya harus adil terhadap anak-anaknya misalnya gitu ya. Contoh tidak adil saja kalau dalam keluarga itu Anda punya saudara 5. 1 punya kakak atau ayu yang sudah bekerja. Anda masih kuliah. Ada adik Anda SMA, ada adik Anda SD, ada adik Anda baru belajar merangkak misalnya, ya.
oleh orang tua Anda, kelima ini diperlakukan tidak adil, maka Anda pasti merasa ayah nih, bapak ini, ibu ini tidak adil. Kalau dia apa-apa kan ada rasa dengan adik-adik, dengan saudara Anda, karena Anda merasa dipilih kasih oleh orang tua Anda. Misalnya sama-sama, misalnya dikasih uang, misalnya enggak, uang untuk jajan, yang sudah bekerja masih dikasih uang, sampai yang bayi tadi juga dikasih uang, sama-sama misalnya 1 juta misalnya enggak, misal ya, kasih uang 1 juta, Anda pasti merasa tidak adil. Adek ini 1 juta untuk apa? Ya. Masih kecil, ngerti tidak dengan duit? Ya. Kakak Anda, ngapa wong tuanya dia lah begawe, masih dinjai duit. Ya. Ada rasa diperlakukan tidak adil. Aku nih yang pagi-pagi sambil pagi-pagi juga nyari-nyari tugas di internet, misalnya enggak, siang gak enak makan di kampus, misalnya perlu fotokopi segala macam. Ya. Banyak keperluan, tinjau sama dengan kakak yang sudah bekerja. Bagi kakak ya kumpulnya baik duit. Bagi anak jangan-jangan buangnya kotak sampah, karena yang kecil tadi tidak ngerti dia duit. Ya. Anda merasa diperlakukan tidak adil, Anda akan ada rasa. Kalau disuruh bersatu tuh rasa agak males-males, gitu ya. Gitu. Baru seperti itu. Belum kalau seluruh bangsa kita disuruh ngumpulkan, ada kewajiban bayar pajak, harta segala macam dari daerah dikumpulkan oleh pusat. Kemudian oleh pusat dibagikan tidak adil. Tidak adil. Hanya untuk kebutuhan orang Jawa saja. Ya. Sehingga di Jawa itu sangat banyak jembatan yang tidak berair. Ya. Jembatan layang. Ya. Jalan sepanjang-panjang itu di atas jalan yang lain. Ada yang 20 km. Tapi ada suatu daerah banyak air, banyak sungai, banyak rawa, tidak ada jembatan. Pasti orang-orang yang di daerah itu merasa diperlakukan tidak adil. Kalau mereka tidak mau bersatu, ya, itu mestinya logis, masuk akal. Kenapa mereka tidak galak bersatu, enggan bersatu, ingin memisahkan diri? Kayak Aceh kemarin, Papua mungkin yang sekarang, ya, atau tempat-tempat lain, merasa diperlakukan tidak adil. Tidak adil. Mereka merasa diperlakukan tidak adil. Padahal orang Aceh, pada bangsa suku Aceh, pada waktu Indonesia merdeka, mereka ngumpulin uang, membelikan pesawat terbang sebagai pesawat kepresidenan yang pertama. Saking mereka merasa pada waktu itu bersatu. Tahu dia presidennya orang Jawa, tahu ibu kotanya di Jawa, tapi dia berkorban mengumpulkan uang untuk membeli pesawat. Dapat uang itu beli pesawat, diserahkan ke presiden. Karena memang pada waktu itu kan sebagai negara kepulauan, presiden supaya bisa menjangkau seluruh negara ini perlu pesawat terbang. Mereka bersatu demi Indonesia. Tapi mereka seperti diabaikan terus. Mereka merasa tidak adil. Dia merasa lebih baik pisah saja, misalnya begitu. Jadi persatuan Indonesia itu harus diberlakukan dengan di atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Persatuan yang dibangun di atas kemanusiaan yang adil dan beradab itulah sebenarnya cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi kalau kita ingin mewujudkan persatuan Indonesia, para pemimpin harus jangan lalai, jangan lupa keadilan, keberadaban, dan kemanusiaan itu harus dijadikan dasar persatuan. Kalau sekarang mungkin kita melihat banyak kemanusiaan itu sepertinya kata orang tuh diabaikan, ya. Manusia diperlakukan tidak sebagai manusia, ya.
Manusia kalau di Indonesia mestinya, karena ini negara hukum, mestinya diperlakukan secara hukum, di mata hukum sama. Tidak berarti karena dia itu anak buah, karena dia ini tembak baik. Itu tidak sama perlakuannya dengan manusia yang lain. Sedangkan dia diperlakukan ingin dengan seperti manusia harus di negara hukum, harus diperlakukan secara hukum misalnya. Tapi dia sendiri memperlakukan manusia yang lain tidak manusiawi. Ya, itu tidak akan mungkin bisa terwujud. Tidak akan mungkin keluarga yang ditembak dengan dia yang menembak mau dipersatukan. Tidak akan mungkin. Itu ya. Begitu juga adanya kerusuhan di Maluku pada waktu dulu, atau kerusuhan di Poso. Itu karena adanya orang yang pertama melakukan ketidakbaikan, kejahatan terhadap orang lain. Orang lain ini kalau kata orang Maluku itu menuntut bela, ya, ingin menuntut balas. Tapi akhirnya ini membalas, ini membalas, ini membalas. Akhirnya bukan orang per orang, bukan keluarga per keluarga, tapi desa per desa. Akhirnya sepertinya agama Islam, orang-orang beragama Islam dengan orang-orang yang beragama Kristen. Jadi seolah-olah perang agama di Maluku dulu. Padahal asalnya menurut cerita awalnya adalah ada laki-laki beragama Kristen mabuk mengganggu wanita yang beragama Islam. Asalnya itu. Karena laki-laki yang beragama Kristen itu mengganggu wanita yang beragama Islam, kan wanita yang beragama Islam ini punya saudara, punya keluarga. Itu yang membalas perbuatan dari laki-laki yang beragama Kristen. Tapi laki-laki yang beragama Kristen ini akhirnya ya membalas juga dengan mengajak keluarga, mengajak temannya, sehingga akhirnya terjadi awalnya satu dengan satu, laki-laki dengan perempuan satu, tapi ujungnya keluarga, ujungnya kampung, ujungnya akhirnya karena saling mengganggu, saling merusak masjid misalnya, maka terjadilah ujungnya seolah-olah perang agama di Maluku dulu. Karena seorang memperlakukan orang lain secara tidak manusiawi, secara tidak adil, dan secara tidak beradab. Ya. Jadi jangan sampai kita mestinya sebagai bangsa Indonesia memperlakukan orang Indonesia yang lain secara tidak manusiawi. Jangan sampai itu terjadi. Kita harus memperlakukan diri kita sendiri maupun orang lain sesama bangsa Indonesia harus kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia itu akan terwujud kalau kemanusiaan yang adil dan beradab itu dirasakan dan dilakukan oleh semua bangsa Indonesia. Persatuan itu otomatis akan terwujud. Sakit sama dipikul kata orang tuh ya. Apalagi ringan sama dijinjing misalnya gitu ya. Persatuan itu seperti satu tubuh ya. Kalau bagian tertentu yang sakit, maka bagian yang lain dari tubuh kita akan berusaha menghilangkan, mengurangi penyakit itu. Contohnya misalnya di kepala kita, di kening kita misalnya ada nyamuk yang menggigit ya. Bukan kening yang akan mengusir nyamuk gitu ya. Maka bagian tubuh kita yang lain akan mengusir nyamuk. Itu. Tangan misalnya enggak mengusir nyamuk. Begitu juga dengan makan. Yang makan itu hanya mulut, tidak boleh yang lain. Monopoli dari mulut, ya. Kalau Anda memasukkan memasukkan makanan selain ke mulut, bukan memasukkan mulut ke makanan ya, memasukkan makanan ke mulut. Kalau Anda memasukkan makanan tidak ke mulut, maka bagian yang Anda masukkan itu akan menolak. Ya. Masukkanlah ke hidung. Hidung tak galak menerima. Masukkan ke kuping. Kuping juga tidak akan menerima, karena tidak akan masuk-masuk, gitu ya. Tersempel baik di lubang telinga ya, nak. Nah, makanan yang menjadi monopolinya mulut
itu bukan untuk mulut saja. Itu menjadi bagian dari seluruh tubuh ini. Karena itulah wajar tidak ada yang memprotes mulut, ya. Tangan, organ, kepala, tidak ada yang memprotes mulut. Karena apa? Karena mulut itu akan menyalurkan makanan itu, ya, melalui apa macam-macam itu, akhirnya sampai ke seluruh tubuh. Mestinya itu namanya persatuan. Persatuan itu dirasakan oleh semua, tapi memikirkan semua. Dalam kalau bangsa ini harus di atas nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Mengenai internalisasi melalui pendidikan, ya, nilai-nilai ideologi Pancasila itu diharapkan makin menguat. Ya. Internalisasi melalui pendidikan itu bentuknya seperti yang kita lakukan sekarang. Semua mahasiswa mau dari prodi apa saja wajib mendapatkan atau mengikuti mata kuliah Pancasila. Jadi kalau ditanya kok mahasiswa pertanian dijui mata kuliah Pancasila, mahasiswa teknik dikasih mata kuliah Pancasila, mahasiswa MIPA, kedokteran, ekonomi, semuanya diwajibkan mengikuti mata kuliah Pancasila. Padahal kalau dihubungkan dengan kontekstual suatu ilmu pertanian misalnya, pertanian itu Anda kan proteksi tanaman, ya? Proteksi tanaman itu kan bagian dari ilmu tanaman. Ya, tanaman tumbuh hidup harus dijaga supaya tidak ada gangguan. Itu Anda proteksi, ya. Nah, ilmu tanaman itu bagian dari ilmu tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu bagian dari makhluk hidup, ya, begitu ya, enggak? Karena makhluk hidup itu ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Anda bagian tumbuh-tumbuhan, maka Anda masuk di fakultas pertanian. Walaupun di pertanian juga ada hewannya gitu ya. Hewan yang berhubungan dengan tani gitu ya, enggak? Karena hewan juga makan tumbuh-tumbuhan, mungkin begitu ya, enggak? Tapi terserah, itu dalam hal konektivitas dari bidang ilmu. Nah, di sini kalau Anda berpikir Pancasila di mana sih koneknya gitu ya. Mengapa Pancasila ini harus ada, harus diikutin? Koneknya adalah bukan pada ilmunya, bukan pada ilmu yang Anda pelajari. Tapi koneknya pada diri Anda sebagai manusia yang pemegang ilmu itu. Koneknya di situ, perlunya di situ. Anda sebagai manusia harus dibekali Pancasila. Mengapa? Karena Anda manusia Indonesia. Nah itu. Kalau Anda bukan manusia Indonesia, bukan orang Indonesia, itu tidak perlu Pancasila. Ya. Kalau ada mahasiswa asing kuliah di Unsri di jurusan proteksi tanaman ini, tidak perlu dia kuliah Pancasila. Tapi karena sudah masuk dalam kurikulum harus diikutin. Tapi bagi dia tidak perlu, karena dia bukan orang Indonesia. Yang perlu Pancasila ini adalah orang Indonesia. Kalau ditanya mengapa orang Indonesia perlu Pancasila, nah balik ke kalimat Bapak tadi. Orang Indonesia itu ideologinya memang Pancasila. Mengapa Anda diajari? Ya karena Anda bukan yang memikirkan pertama tentang Pancasila. Yang memikirkan tentang Pancasila ini adalah nenek moyang kita. Kan kalau nenek itu generasi kedua di atas kita. Generasi pertama di atas kita kan bapak. Generasi kedua nenek. Generasi ketiga moyang, begitu enggak? Puyang atau buyut. Nah, jadi orang-orang generasi pertama yang mendirikan Indonesia yang punya cita-cita itu. Kita sebagai anak keturunannya yang mengaku kita juga adalah bangsa Indonesia sama dengan mereka.
Karena itu kita harus mempelajari Pancasila. Mempelajari supaya apa? Supaya ideologi kita itu sama dengan mereka. Mengapa sama? Karena Indonesia ini berdiri, Indonesia ini merdeka, cita-citanya memang harus ke sana. Tidak boleh berubah. Kalau dianggap kita ini adalah sopir, ya, sopir yang dimulai dari sopir pertama, generasi pertama, sampai sopir yang terakhir di tempat Indonesia berada, ya, di tujuan yang sama, itu harus sopir yang tahu persis mau kemana tujuannya. Kalau contohnya satu kendaraan mobil, misalnya saja mobil berangkat dari Aceh, sudah ditetapkan Aceh mau ke Papua, misalnya mau ke Papua. Sopir pertama tidak akan mungkin membawa mobil itu sampai ke Papua dewean, tidak akan mungkin. Karena manusia itu punya kekuatan, punya kemampuan, punya keterbatasan, ya. Dia cuma mampu bertahan 12 jam. Hebat sekali kalau orang sudah bertahan 12 jam nyupir itu. Paling kenceng mungkin 4 jam. Dia harus istirahat, 4 jam berikutnya harus diistirahat. Kalau lah 12 jam itu teler dia, capek, ya. Tidak kuat lagi, teler. Walaupun matanya dipelototkan makan minum segala macam, tapi pikirannya sudah melayang kemana-mana. Itu harus digantikan. Kalau bangsa Indonesia ini presiden pertama harus dilanjutkan dengan presiden berikutnya. Itu harus ganti. Karena kalau tidak diganti ngawur jadinya dia jalannya. Harus dikembalikan kepada jalur yang benar. Kalau berencana menetapkan dari Aceh sampai ke Papua, maka mau sopir pertama, mau sopir kedua, mau sopir ketiga, dia harus tahu tujuannya memang mau ke Papua. Walaupun misalnya sopir pertama dari Aceh cuma sampai Pekanbaru, misalnya Riau, dia kuatnya misalnya, diganti oleh sopir kedua dari Riau sampai ke Lampung, misalnya saking kuatnya dia. Tapi dari Lampung harus digantikan oleh sopir ketiga. Dari Lampung sampai nyebrang ke Jawa, sampai ke Jawa Barat. Nanti dilanjutkan sopir yang ketiga. Mereka harus tahu bahwa tujuan mobil ini ke Papua. Tidak boleh sopir kedua pindah arah ke Singapura, tidak boleh, ya. Atau pergi ke Australia, tidak boleh. Karena tujuan Indonesia ini sudah ditetapkan dari awal. Kita mau ke sana. Nah, karena generasi pertama kita bangsa Indonesia, founding father itu sudah jelas. Cita-citanya membangun Indonesia yang adil, makmur, ya. Kemudian cerdas bangsanya dan dapat ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah suatu pemerintahan yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itulah yang kita pegang dan itulah yang harus kita tahu sopir-sopir berikutnya. Jangan lari. Kalau ada pemimpinnya membawa negara ini, membawa pemerintahan ini kepada yang membodohi rakyat, itu tidak sesuai dengan tujuan. Kita harus ganti pemimpin itu. Pemimpin yang membodohi, yang menyengsarakan rakyat, ganti dia itu. Karena tidak sesuai dengan tujuan. Sopirnya sudah ngawur, sudah nyimpang arahnya, arah dari kendaraan kita ini. Nah, itulah yang menyebabkan Anda sebagai generasi penerus ini juga harus tahu bangsa ini tujuannya kemana, berdasarkan apa, supaya tujuannya sesuai dengan bangsa Indonesia generasi pertama. Itulah penyebabnya ada mata kuliah pendidikan Pancasila diberikan kepada generasi muda, dimasukkan di dalam kurikulum pendidikan, diinternalisasi melalui pendidikan, supaya kita sebagai generasi penerus benar-benar dapat meneruskan perjalanan bangsa Indonesia ini menuju yang dicita-citakan. Itulah gunanya internalisasi melalui pendidikan.
Jadi nak kuliah apa baik, nak mendalami ilmu apa baik, semuanya adalah bangsa Indonesia. Karena semuanya adalah bangsa Indonesia, semuanya berideologi Pancasila. Nak kita begawe di dalam negeri, nak menjadi wakil bangsa di luar negeri, kita harus tetap merasa saya bangsa Indonesia. Dengan kata lain, tidak ada ideologi lain. Walaupun kita berada di negara yang berideologi liberal, di negara yang berideologi kapital, di negara yang berideologi komunis, kita harus sadar bahwa saya adalah bangsa Indonesia, ideologi saya Pancasila. Ya, jangan Anda tercemar, apalagi Anda pindah ideologi. Karena kalau Anda pindah ideologi adalah Anda pindah tidak lagi sebagai bangsa Indonesia. Karena arahnya pasti akan keluar menyimpang dari tujuan semula.